Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reski Putra Leandra dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 123370032. Perkenalkan, nama saya Legusti Randa Tarigan dari Prodi Teknik Pertambangan NIM 123370020. Perkenalkan, nama saya Salva Febrianti dari Program Studi Teknik Pertambangan dengan NIM 123370039. Perkenalkan, nama saya Sika Julianti Bolon dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 123370022. Perkenalkan, nama saya Erni Diasya Lembot dari Teknik Pertambangan dengan NIM 123370037. Perkenalkan, nama saya Jonas Leonardo Siongbing dari Program Studi Teknik Pertambangan dengan NIM 123370046. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu merancang roket pop-up dengan prinsip hukum Bernoulli dan reaksi kimia kreatif. Berikut videonya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan hubungan antar tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari fluida yang mengalir. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang berarti, jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanan fluida akan menurun, dan begitu pula sebaliknya. Hukum ini juga berlaku untuk fluida yang tidak dapat dimampatkan, tidak memiliki viskositas, dan mengalir secara stabil dan laminar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang hukum Bernoulli, teman-teman tahu nggak sih siapa yang mengemukakan hukum Bernoulli ini? Hukum Bernoulli pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Swiss bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Ia menerbitkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang membahas tentang teori fluida dinamis. Ia menerapkan prinsip konservasi energi mekanik pada fluida yang bergerak dengan mengembangkan persamaan Bernoulli bersama dengan Euler. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah 1. Botol bekas 1 buah, 2. Pensil 3 buah, 3. Selotip 1 buah, 4. Gunting 1 buah, 5. Tisu 2 lembar, 6. Cuka 500 ml, dan soda kue 3 sendok makan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ambil pensil, kemudian rekatkan dengan selotip. Pastikan pensil rekat dengan baik. Beginilah tampilan roketnya yang siap meluncur. Selanjutnya, tuangkan sekitar 3 sendok makan soda kue ke atas tisu. Lalu gulung-gulung tisu tersebut agar soda kue tidak jatuh. Lalu tuangkan cuka ke dalam roket sekitar 500 ml. Masukkan gulungan soda ke dalam botol, lalu tutup dengan rapat. Kemudian balikkan roket tersebut. Tunggu sampai soda kue dan cuka bereaksi. Lalu setelah bereaksi, buka tutup botol dengan perlahan. Apa yang teman-teman ketahui tentang hukum Bernoulli berdasarkan roket pop-up sebelumnya? Yuk berkenalan dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli memiliki persamaan bahwa kecepatan fluida berbanding terbalik dengan tekanannya. Artinya teman-teman, hukum Bernoulli menyatakan semakin besar kecepatan fluida berpindah, maka tekanan yang dialami semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida berpindah, maka tekanan yang dialami semakin besar. Nah, teman-teman, roket pop-up itu sendiri, selain menggunakan persamaan hukum Bernoulli, roket pop-up juga berkaitan dengan hukum 3 Newton, hukum Pascal, dan juga hukum kekekalan momentum loh. Bagaimana sih prinsip roket pop-up bekerja? Roket pop-up bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh cuka dan soda kue, serta tekanan oleh alat peluncur di mana luas penampang atau lubang botol juga mempengaruhi roket, di mana peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas karena tekanan yang diberikan cukup kuat dari CO2 yang bereaksi. Yuk kita bahas sekilas. Hukum 3 Newton.
Hukum 3 Newton menyatakan apabila sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawan arah. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Berdasarkan eksperimen yang sudah kita lakukan, hukum Pascal terjadi apabila suatu botol diisi dengan cuka dan soda kue yang menghasilkan karbon dioksida yang mengakibatkan tekanan tertentu. Maka udara di dalam botol akan menekan ke segala arah. Apabila botol dibuka, misalnya pada mulut botol direnggangkan, maka udara akan menekan CO2 untuk keluar dan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya reaksi kimia. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum berlaku di mana semburan air menyebabkan roket bisa bergerak ke atas dengan kelajuan yang sangat tinggi. Nah, jadi itulah hukum-hukum fisika yang berkaitan dengan roket pop-up reaksi kimia. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam merancang roket pop-up. Kelebihan roket pop-up yang kami buat yaitu: yang pertama, roket pop-up dapat menjelaskan prinsip kerja roket, walaupun roket pop-up tidak sekompleks dengan roket pada umumnya. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan dan harga yang terjangkau, di mana kita menggunakan bahan-bahan bekas yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan prinsip menggunakan kembali barang bekas. Kekurangan roket pop-up yang kami buat yaitu: yang pertama, roket pop-up tidak bisa dipastikan dapat terbang, terkhusus apabila tutup botol roket pop-up renggang pada saat reaksi kimia belum bereaksi. Yang kedua, sudut kemiringan atau arah roket sangat berpengaruh terhadap pensil, yaitu sebagai penyangga roket. Yang ketiga, tekanan pada tubuh roket tidak besar. Hal ini dikarenakan bahan yang dipakai menggunakan botol tipis. Kesimpulan yang kami dapatkan dari RBL, yang pertama, jumlah cuka dan soda kue yang digunakan dapat mempengaruhi seberapa banyak gas karbon dioksida yang dihasilkan, di mana hal ini mempengaruhi kekuatan dorongan. Yang kedua, ukuran dan bentuk botol, di mana botol yang berukuran lebih besar menghasilkan dorongan yang lebih besar atau stabilitas dalam penerbangan. Yang ketiga, tingkat penutupan botol. Kekencangan tutup botol mempengaruhi tekanan yang dibangun di dalamnya selama reaksi kimia berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Stop. Ketawa dulu. Bisa lah kalian tiga. Bisa, udah lah, nggak bisa kalian